Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas tentang penerapan fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya penerapan ini seringkali kita jumpai, tapi mungkin kita tidak menyadari bahwasannya permasalahan yang kita hadapi ini adalah melibatkan matematika. Nah, apa saja masalah yang melibatkan fungsi eksponensial ini? Di sini saya sajikan beberapa permasalahan, seperti pada permasalahan pertumbuhan atau penambahan, serta peluruhan atau pengurangan. Misalkan saya berikan kasus pertumbuhan. Nah, pertumbuhan dan peluruhan itu merupakan penerapan fungsi eksponensial dalam ilmu fisika, biologi, kimia, maupun ekonomi. Nah, misalnya kecepatan pertumbuhan suatu bakteri pada keadaan tertentu, kemudian ada juga populasi penduduk, serta yang lainnya yang berkaitan dengan pertumbuhan, itu merupakan aplikasi dari fungsi eksponensial. Nah, tidak hanya dalam hal pertumbuhan, penerapan fungsi eksponensial juga banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahan yang saya berikan untuk kali ini adalah berkaitan dengan pertumbuhan atau di sini tentang kecepatan pertumbuhan suatu bakteri atau mungkin pada eh, bukan hanya bakteri tetapi misalkan pada populasi ayam ataukah populasi manusia dan seterusnya. Nah, contoh pertama yang saya berikan di sini adalah populasi ayam. Nah, populasi ayam misalkan di suatu peternakan adalah 100 ekor. Nah, setiap bulan populasinya naik 20%. Nah, kalian diminta untuk menentukan banyaknya populasi ayam itu dalam jangka waktu setahun. Kalau kita cermati dari permasalahan tadi, maka ada 100 ekor ayam kita nyatakan sebagai populasi mula-mula ya, atau jumlah mula-mula yang di situ saya simpulkan dengan C0. Di sini ada C0. Kemudian persentase kenaikan populasi setiap bulan itu adalah di sini laju ya. Jadi laju pertumbuhannya itu adalah sebesar 20%, saya nyatakan sebagai P%. Nah, kemudian jumlah populasi dalam jangka waktu tertentu. Misalkan di sini tadi yang diminta adalah jangka waktu setahun, maka di sini saya misalkan N. N itu adalah banyaknya populasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, maka kita bisa menentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Misalkan kita cari populasi ayam setelah 1 bulan. Nah, cara menentukannya otomatis dari populasi mula-mula, yaitu di sini C0, ditambah dengan kenaikan dari populasinya. Kenaikan populasinya berapa? Yaitu 20%. 20% dari mana? 20% dari 100. Sehingga bisa kita tuliskan J0 dikalikan P%. Selanjutnya, pada langkah berikutnya saya berlakukan sifat faktorisasi. Jadi J0 ini saya faktorkan, saya keluarkan J0, sehingga di sini tinggal 1, ditambah dengan P%. Atau misalkan dari langkah kedua ini ke langkah pertama, coba kalian kalikan. C0 kali 1 hasilnya C0. C0 kali P% hasilnya C0 kali P%. Nah, seperti itu adalah penerapan dari sifat bilangan ya. Kemudian pada bulan berikutnya, yaitu setelah 2 bulan, berarti kita nyatakan sebagai J2. J2 itu bisa kita cari dari J1 ditambah dengan J1 kali P%. Atau bisa kita faktorkan ya, J1 kita keluarkan sehingga menjadi J1 kali 1 plus P%. Nah, kita ingat J1 itu apa tadi waktu di langkah yang sebelumnya. Jadi J1 itu diperoleh dari J0 dikalikan 1 plus P%. Kemudian di sini, ini kita tuliskan lagi, 1 plus P%-nya di sini. Nah, ini harusnya ada persen ya, kurang ya.
Nah, dari sini maka kita bisa memperlakukan sifat eksponen. Eksponen atau perpangkatan itu didefinisikan sebagai banyaknya suatu bilangan yang sama yang dikalikan sebanyak n kali. Nah, karena di sini ada sebanyak 2 kali ya, 1 plus p% dikali 1 plus p% ya. Jadi ini berlaku pengulangan sehingga di sini menjadi pangkat 2. Ya. Nah, secara analogi berarti nanti kalau setelah 3 bulan, maka kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Nah, analoginya setelah 3 bulan, maka kita nyatakan sebagai J3. Jadi ini tadi dari setelah 2 bulan, kita sebenarnya bisa menentukan terus-menerus ya, sampai pada J ke-12. Tetapi hal itu sangat tidak efektif kita lakukan. Karena kita harus menghitung satu persatu. Mulai dari J bulan pertama, J bulan kedua, J bulan ketiga, sampai pada J bulan ke-12. Nah, langkah itu sangat tidak efektif. Sehingga kita tidak perlu melanjutkan sampai ke J12. Kita cukup sampai mungkin pada J2 atau J3. Kalau kita sudah menemukan pola tertentu, maka kita bisa menyatakan model matematika dari permasalahan tadi adalah, jadi setelah N bulan, maka kita tuliskan sebagai Jn itu sama dengan J0 dikalikan 1 plus P% dipangkatkan dengan N. Karena tadi kita dapat analogi kalau J2, kalau J1 sebelumnya itu J0 kali 1 plus P% pangkat 1. Kalau J2 ternyata di sini pangkat 2. Berarti dianalogikan kalau J3 maka akan pangkat 3. Kalau J-nya itu ke N, bulan ke N, maka kita nyatakan J0 dikalikan 1 plus P% pangkat N. Nah, karena yang ditanyakan di dalam soal itu adalah setelah 1 tahun atau 12 bulan, maka jumlah populasinya adalah J ke-12. Maka kita langsung bisa menyatakan ya, di sini J12 itu adalah J0-nya tadi 100, dikalikan 1 plus P%-nya adalah 20%, dipangkatkan 12. Nah, kalau secara gambar atau grafiknya, kita bisa nyatakan seperti ini. Nah, grafik ini monoton naik dan tidak pernah turun. Nah, sehingga di sini, jadi ini populasi atau penambahan jumlah populasi ayamnya. Jadi kita tidak mengabaikan nanti ayam mati dan seterusnya ya. Jadi di sini adalah permasalahannya kasus ini terus bertambah populasinya. Nah, dari situ kita bisa nyatakan bahwasannya permasalahan tersebut merupakan salah satu contoh dari pertumbuhan atau penambahan. Dia bertambah terus-menerus sehingga grafiknya akan monoton naik terus. Karena grafiknya monoton naik ya. Monoton naik terus, maka kita bisa nyatakan ini adalah grafik dari fungsi eksponensial. Perhatikan di sini grafiknya dimulai dari J0. Tidak mungkin mulai dari min 1 ya, karena di sini kita bicara tentang populasi. Kecuali kalau kita bicara tentang konsep dasar dari fungsi eksponensial yang sebelumnya kita bahas di pertemuan sebelumnya. Domain dari fungsi eksponensial itu adalah semua bilangan real. Atau mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, sedangkan di sini ya, di sini kita mulai dari 0. Kenapa domainnya mulai dari 0? Karena di sini tidak mungkin kita nyatakan bahwasannya banyaknya populasi ke negatif 1 itu ya. Tidak mungkin ya. Jadi kita mulai dari mula-mulanya berapa. Nah, mula-mula di sini adalah mulai dari 0. Kemudian setelah 1 bulan di sini berarti X-nya 1. Sampai ke 12 ternyata diperoleh seperti ini. Jumlahnya adalah jadi 100 kali 1,2 pangkat 12 itu nilainya adalah 891,6. Nah, itu adalah contoh pertama terkait dengan kasus penambahan atau pertumbuhan. Nah, kasus berikutnya yaitu berkaitan dengan peluruhan atau penyusutan. Nah, pada kasus peluruhan atau penyusutan, jadi kita kembali lagi ke kasus ini tadi. Kalau pada kasus penambahan atau pertambahan, kita bisa melihat bahwasannya di sini loh. Ini kata kuncinya. Di sini selalu menggunakan tanda plus atau tambah ya. Di sini ada tambah. Plus, di sini plus ya. Karena di sini menunjukkan bahwasannya dia adalah kasus penambahan atau pertumbuhan. Nah, berarti kalau di dalam kasus peluruhan atau penyusutan,
Karena dia meluruh atau menyusut, otomatis di situ akan mengalami pengurangan. Sehingga di sini ketika kalian memodelkan permasalahannya dalam model matematika, maka di sini simbolnya bukan positif lagi tetapi adalah negatif, ya. Tetapi untuk kasus berikutnya atau contoh berikutnya di sini yang saya berikan di sini tidak sama model matematikanya dengan kasus yang pertama tadi. Di sini sudah jelas dituliskan rumusnya, rumus dari peluruhan zat radioaktif. Kecuali kalau misalkan tidak dituliskan rumus dari peluruhan atau penyusutannya, maka kalian bisa menentukan rumus atau model matematika dari permasalahan peluruhan dan penyusutan tadi seperti contoh pertama, yaitu menggunakan penjabaran ya satu persatu. Ya. Penjabaran satu persatu seperti di contoh pertama, yaitu contoh tentang penambahan atau pertumbuhan populasi ayam tadi. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, jadi untuk yang contoh kedua ini itu berkaitan dengan penyusutan massa. Jadi penyusutan massa zat radioaktif itu merupakan aplikasi dari fungsi eksponensial. Kenapa bisa seperti itu? Coba perhatikan. Di sini penyusutannya, jadi rumus model matematikanya itu sudah dituliskan seperti ini. Y sama dengan 10 kali setengah pangkat T per 25. Berapakah massa mula-mula apabila T itu 0? Nah, jelas sekali, gampang sekali. Di sini tinggal kita ganti T-nya 0. Kalau berapa massa setelah 80 tahun? Nah, tinggal diganti T-nya nanti adalah 80. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Untuk T sama dengan 0, maka massanya itu sama dengan, nah di sini ya, 0 per 25 itu hasilnya adalah 0. Sehingga di sini setengah pangkat 0 itu nilainya 1. Tinggal dikalikan 10, maka massa mula-mula dari permasalahan ini adalah 10 gram. Ya, jelas ya? Nah, kemudian berapa massa setelah 80 tahun? Nah, di sini berarti T-nya 80, tinggal kita ganti 80 per 25, berarti di sini hasilnya adalah, nah kalian bisa hitung dengan kalkulator ya di sini. 10 kali 0,5 ini pangkat 3,2 ya. Jadi nanti kalian bisa ganti, ini typo ya, nanti kalian betulkan lagi. Ini sama dengan 0,88 gram. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya, massa mula-mulanya tadi adalah 10 gram. Ya. Kemudian dia menyusut setelah 80 tahun. 80 tahun estimasinya ada di sini. Ada di sini ya, di sini. Ini seperempatnya. Berarti sekitar ada di sini. Nah, di sini itu berapa sih nilainya di sini? Nah, otomatis kan di bawahnya 5 ya. Berapa? Mungkin saja mendekati 1 atau mungkin saja mendekati 0. Nah, kita tidak tahu. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator. Tetapi yang kita perhatikan adalah permasalahan ini. Coba perhatikan kalau T-nya ke 0. T ke 0 atau waktu ke 0, waktu mula-mula, itu menunjukkan bahwa massanya adalah 10 gram. Tapi setelah 25 tahun pertama, jadi setelah 25 tahun, ternyata mengalami penyusutan menjadi 5 gram. Kemudian setelah 50 tahun mengalami penyusutan lagi, 75 tahun mengalami penyusutan lagi. Nah, dari sini kalau misalkan semakin lama, ya, semakin lama tahunnya, jadi waktunya semakin lama, maka masanya bagaimana kira-kira? Bertambah atau berkurang ya? Berkurang ya. Jadi masanya mengalami pengurangan. Nah, kalau kita nyatakan grafiknya, maka dia akan monoton turun. Nah, ini merupakan salah satu penerapan dari fungsi eksponensial dalam permasalahan peluruhan atau penyusutan zat radioaktif. Nah, udah 2 masalah yang saya berikan ya. Kemudian ada lagi di sini penerapan fungsi eksponensial dalam bidang ekonomi, yaitu pada bunga majemuk. Misalkan di sini saya berikan ada modal awal ya. Modal awal itu saya nyatakan dengan M. Modal awalnya 1 juta. Nah, pada akhir tahun, jadi di sini itu kita menabung di suatu bank ya. Kemudian tabungan kita otomatis semakin lama semakin berkurang atau bertambah. Kalau kita mendapatkan bunga misalkan per
tahunnya itu misalkan berapa persen seperti itu. Nah, otomatis ini adalah kasus penambahan ya. Jadi uang kita pasti akan bertambah di bank apabila kita mendapatkan bunga sebesar misalkan P% gitu ya. Nah, misalkan di sini uang yang kita tabung itu sebesar 1 juta. Pada akhir tahun ya, kita ingin menghitung berapa sih banyaknya uang kita gitu ya. Jadi per tahun kita itu dapat penambahan berapa persen gitu ya. Berapa persen, misalkan T persen ya, dan seterusnya. Kita coba hitung, misalkan di sini mendapatkan 15% per tahunnya. Jadi kita mendapatkan bunga 15% per tahun. Maka kita bisa menghitung pada tahun pertama ya. Jadi setelah 1 tahun pertama, maka jumlah uang kita menjadi berapa? Berarti kan 1 juta ditambah 15% dari 1 juta. Berapa? Yaitu 1 juta kali 1,15. Karena ini tadi kita sama ya langkahnya seperti pada soal pertama tentang pertumbuhan atau populasi tadi ya. Jadi di sini dia mengalami laju pertumbuhan sebesar 15%. Kita faktorkan, kita keluarkan 1 jutanya, berarti di sini 1 juta dikeluarkan, tinggal 1 ya. Ini ditambah dengan 15%. Ini persen ya ini. Ini salah. Harusnya tidak ada nolnya. Kemudian kalau kita kalikan coba ya, 1 juta kali 1 hasilnya 1. 1 juta kali 15% hasilnya ini tadi. Ini nolnya nanti dihapus sendiri ya. Nah, kemudian di sini kita peroleh 1 juta kali 15% itu 0,15 ditambah 1 berarti 1,15. Nah, pada tahun kedua, ya, pada akhir tahun kedua, berarti M2 misalnya. Uang kita jadi berapa? Misalkan di sini kita hitung 1 juta ini ya, jadi M1. Ini adalah M1 yaitu sebesar 1 juta kali 1,15 ditambah 15% dari M1 ya, ini. Kemudian kita faktorkan. Nah, supaya memudahkan perhitungan kita faktorkan. Kita faktorkan M1-nya dikeluarkan. M1-nya tadi ini tadi. Saya keluarkan 1 juta kali 1,15 itu. Saya keluarkan. Dikalikan dengan 1 ditambah 15 per 100. Ya. Kemudian ini tadi M1 itu adalah ini hasilnya. Ya. Berarti sama dengan 1,15 kan ya. Berarti di sini 1 juta kali 1,15 kan sebanyak 2 kali. Sehingga di sini tinggal dikalikan atau tinggal dipangkatkan 2 ya. Nah, kemudian secara umum atau analoginya dari permasalahan tadi, maka kita bisa nyatakan jika modalnya adalah M satuan pada awal tahun dan besarnya bunga itu adalah P% per tahun, maka setelah 1 tahun modalnya menjadi M1. Ya, M1 itu berapa? M1 itu bagaimana modalnya? M1 itu adalah M kali 1 plus P%. Tahun kedua ternyata menjadi M1 kali 1 plus 1%. Nah, M1-nya kita ganti dengan ini tadi. Sehingga di sini menjadi pangkat 2. Setelah 3 tahun berarti jadi M3. M3 itu bagaimana? M3 itu diperoleh dari M2 ya, M2 dikalikan 1 plus P%. Berarti di sini kita jabarkan ya ini kalau kita tuliskan secara singkatnya ya menjadi M kali 1 plus P per 100 pangkat 3. Nanti kalian bisa jabarkan sendiri secara rinci supaya kalian tahu benar-benar bahwasannya ini merupakan pengulangan. Jadi perkalian yang berulang ya. 1 plus P% dikali 1 plus persen dan seterusnya itu seperti apa ceritanya itu kalian bisa jabarkan sendiri. Nah, kalau kita lihat grafiknya maka akan seperti ini ya. Jadi misalkan di sini adalah waktunya, kemudian di sini adalah uangnya, maka uang mula-mula adalah 1 juta. Di sini saya tuliskan dengan digit 3 nolnya ya jadi 1000. Ini dalam satuannya adalah ribuan rupiah ya. Sehingga di sini saya tulis 1000. Ini artinya 1 juta ya. Karena satuannya di sini ribuan rupiah. Kemudian ini waktu dalam tahun, berarti ini tahun ke-0, tahun ke-4, tahun ke-8, dan tahun ke-12. Kalau kita perhatikan di sini tahun ke-0 ternyata uangnya 1 juta. Tahun ke-4 berapa ini? Estimasinya berapa ya? Antara 1 juta sama 2 juta.
Kemudian tahun ke-12 ya. Ternyata uangnya ada di sini. Nah, lebih dari 5 juta. Berapa? Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, ternyata uangnya menjadi 5.350.000. Gitu ya. Nah, ini cara perhitungannya. Jadi setelah 12 tahun, maka di sini M12 itu sama dengan M kali 1 plus P persen pangkat 12. Hasilnya adalah 5.350.250,11 dan seterusnya. Ini kita karena berkaitan dengan bunga majemuk ya, di sini komanya kita ikutkan karena di sini mempengaruhi nilainya. Nah, perhatikan jika presentasi bunga dalam P persen itu dimisalkan dengan I, sedangkan modal setelah N tahun dinyatakan, jadi besarnya modal setelah N tahun itu dinyatakan dalam sebuah rumus, maka rumusnya adalah seperti ini. M ke N ya, N itu N tahun, terserah N itu mungkin tahun pertama, tahun kedua, ke-12, ke-24, dan seterusnya. N itu adalah tahun keberapa. M ke N. Maka rumusnya adalah M ke N sama dengan M atau modal awal dikalikan 1 plus I. I itu adalah lajunya tadi atau persentasenya ya. I yaitu P per 100 dipangkatkan dengan N. N itu menyatakan tahun keberapa. Kalau tahun ke-12 di sini berarti pangkat 12. Ya, seperti ini. Itu adalah rumus dari suku bunga majemuk. Contoh yang berikutnya adalah jika uang sebesar 1 juta ditabung di bank dengan bunga majemuk yaitu 10% per tahun. Berapa besar tabungan setelah 2 tahun? Nah, kita bisa nyatakan, misalkan uang mula-mula adalah M0 yaitu 1 juta, maka tabungan pada bulan pertama ya, itu adalah modal awal ditambah bunganya. Nah, di sini ternyata hasilnya adalah T1 sama dengan 1 juta kali 1,1. Tabungan pada bulan kedua berarti T2, 1 juta dikali 1,1 ya, ini adalah T1 ditambah dengan T1 kali bunganya, yaitu 10%. Nah, kita jabarkan. T1 itu tadi diperoleh dari mana ya? Ini kita berlakukan dulu faktornya, faktorisasi ya. Jadi kita keluarkan T1, ini T1 kita keluarkan berarti tinggal T1 kali 1 plus 0,1. Kemudian ini T1, 0,1, 1 plus 0,1 ini jadi 1,1. Kita jabarkan T1 itu maknanya adalah ini tadi. Ya. Berarti sama dengan 1 juta kali 1,1. Nah, 1,1-nya kan sebanyak 2 kali, berarti di sini pangkat 2. Nah, kalian bisa kembangkan terus polanya, sehingga nanti akan menemukan suatu rumus atau model matematika dari permasalahan tersebut. Setelah kalian ketemu modelnya, kalian tinggal menjawab pertanyaannya di sini. Berapa setelah 2 tahun? 2 tahun kan berarti 24 bulan. Berarti tinggal dipangkatkan aja di sini. Makanya tinggal diganti 24. Ya. Mudah kan ya? Itu adalah contoh aplikasi dalam kasus bunga majemuk. Kemudian kasus berikutnya adalah misalkan di sini tentukan nilai akhir sebuah modal misalkan 5 juta yang diperbungakan selama 6 tahun dengan bunga majemuknya 2% per tahun. Nah, kita karena tadi sudah tahu rumusnya ya, jadi di situ kita bisa langsung saja untuk menggunakan rumusnya yaitu MN M ke N ya, di mana N-nya itu adalah 6, modal M-nya itu 5 juta, dan I itu adalah lajunya sebesar 0,02%, maka kita bisa menghitung setelah 6 tahun, ya hasilnya seperti ini. Ini kalau kita sudah tahu model matematikanya, sudah tahu rumusnya. Tetapi kalau tidak tahu, maka kalian bisa menjabarkan terlebih dahulu. Meskipun memang itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan langsung menggunakan rumus. Tetapi esensinya di sini saya tekankan bahwa kalian harus mencoba menjabarkan supaya kalian benar-benar paham bahwasannya kalian kasus yang saya berikan itu merupakan penerapan dari fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menemukan bahwasannya bentuk dari perpangkatan itu merupakan perkalian yang berulang. Nah, berulangnya di mana? Di sini ya, di bagian lajunya. Ya, lajunya itu mengalami
kenaikan kah ataukah penurunan. Nah, itu yang perlu kalian ketahui dan yang perlu kalian cari. Seperti itu ya.